Oke, jumpa lagi di Back to BDM. Ya, kembali saya mengundang sahabat saya, orang yang mungkin paling nyinyir ya, paling nyinyir di media untuk selalu mengawal bagaimana perjalanan kasusnya Verdi Sambo. Hari ini udah hampir 2,5 bulan, tetapi kasusnya juga belum segera beranjak ke pengadilan. Sahabat saya ini adalah Sugeng Teguh Santoso yang sekarang ketua umum ya, atau Ketua Indonesia Police Watch. Ketua Indonesian Police Watch. Tadi kita akan ngobrol Indonesia Police Watch itu sebetulnya apa, tapi saya tanya dulu, gimana menurut Sugeng perkembangan kasus Sambo sekarang ini sampai di mana? Gimana Anda lihat? Jadi On the track atau gimana? Kasusnya sih saya lihat sudah on the track ya. Klaster-klasternya sudah jelas terlihat, yaitu klaster pidana pembunuhannya terkait Brigadir Yosua sebagai korban, kemudian klaster obstruction of justice pidananya, dan klaster pelanggaran kode etik. Oke. Ya. Kalau klaster pidana pembunuhannya kan sudah ditetapkan 5 orang. 5 orang. Dengan variasinya 1 orang yang 338 saja, 4 orang dengan 340. Jungto 338, Jungto 5556. 338 itu pembunuhan. Pembunuhan. Oke. Kalau 340 itu pembunuhan berencana. Oke. Kemudian klaster obstruction of justice ini sudah 7 orang ya ditetapkan, termasuk Sambo ya, dan juga 6 orang anggota polisi. Yaitu kasus yang dinyatakan sebagai menghalangi proses penegakan hukum. Ini pidana pasal 233, 221 ya. Bahkan juga mungkin pasal 317, 220 terkait laporan yang bohong itu ya. Kemudian kasus pelanggaran kode etik. Ya, ini juga menyeret 35 orang nih. 35 orang. Iya, yang di Patsus. Ya. Patsus. Sudah diputus kalau tidak salah 9 ya. 9 orang. PTDH kalau tak salah 7 apa ya. Kemudian 1 Pujiarto itu pernyataan maaf ya. Kemudian ada AKP Diah ya. Demosi 1 tahun. Yang lain PTDH. Nah, ini sudah jelas Mas proses ini ya. Pertanyaannya kan what next setelah kasus ini meledak, kemudian dengan membuka segala macam catatan-catatan di tubuh Polri, di jantungnya loh, di jantung Polri-nya loh ya. Ini what's next ya. Tapi perkaranya sendiri kan sampai sekarang juga masih mondar-mandir ya antara kan jaksa polisi. Biasa Mas ya. Menurut saya bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang dirisaukan ya. Itu biasa. Apalagi nih. Ini kasus dibumbui dengan menghilangkan barang bukti, bahkan memunculkan bukti baru adanya proyektil peluru yang bertambah. Ini kan harus dikonstruksikan, ya. Jadi ini biasa menurut saya. Jadi gitu. Nah, oleh karena itu di sini yang sekarang yang kita jaga ya, jangan sampai penyidik masuk angin. Penyidik masuk angin? Ya masuk angin maksudnya begini loh ya. Artinya terjadi pelemahan perkara. Mungkin terjadi itu? Ya mungkin saja. Salah satunya isunya apa? Pelecehan. Isu pelecehan ini konsisten dipertahankan. Ya. Walaupun bantahan maupun serangan terhadap isu pelecehan ini kuat, tetapi konsisten ya. Pada satu sisi saya mengapresiasi pengacaranya ya. Dia tenang tetapi juga konsisten pada isu pelecehan. Karena kalau isu pelecehan maka larinya adalah pada mempertahankan harkat martabat ya. Apalagi orang Makassar. Nanti kalau ada diksi siri ya muncul sebagai satu sistem nilai, ini bisa membantu loh FS loh. Bisa membantu FS. Tidak kena pasal 340 ya, kenanya 338. Kalau 338 sih udah pasti ya. Oke. Tapi kan suara pelecehan itu kan bukan hanya disuarakan oleh kubunya Verdi Sambo dan Putri dan pengacara, tapi juga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas Perempuan kan juga menyuarakan pelecehan itu sebetulnya. Itu menurut saya produk prakondisi.
Produk prakondisi. Iya. Artinya Sambo terlebih dahulu untuk Ada prakondisi. memprakondisikan bahwa Dari tanggal 8 kejadian itu sudah prakondisi kemana, 8 Juli. 8 Juli. Ya, saya dapat informasi sudah prakondisi kemana-mana, termasuk ke IPW. Ke IPW. Iya. Artinya ketika 8 Juli meletus kejadian, Terus IPW 11 Juli. 11 Juli. Ketika masih gelap gulita ya, IPW menyatakan 3 hal. Kasus ini janggal. Oke. Karena itu bentuk tim gabungan pencari fakta, kemudian nonaktifkan Sambo. Waktu itu kan Sambo masih kuat berada sedang PCR, tidak ada di tempat. Iya. Ya. 11 Juli, kemudian 12 Juli saya dihubungi oleh anggota anggota DPR. Anggota DPR. Ya, anggota DPR yang menyampaikan versi yang disampaikan Ibu PC itu dilecehkan, ada pengancaman, terusnya waktu ditegur dia menembak gitu ya. Ini versinya begini. Terus Sambo itu ada bahasa gitu. Sambo itu menyesal, kenapa bukan dia sendiri yang nembak sih? Itu sampai ke saya. Tapi dari anggota DPR. Anggota DPR. Oke. Terusnya ada polisi, Mas BDM, tanggal 15 Kombes. Polisi datang ke IPW. Meminta bertemu saya. Oke. Tanggal 15 akhirnya ketemu. Dia Kombes ya. Dia dari anggota Satgasus juga. Menceritakan yang sama. Hal yang sama. Bahkan pelecehan itu sampai persentuhan fisiknya juga dia kasih tahu. Dipegang kakinya ya, kemudian mau dibekap, dipakai pistol. Jadi dengan itu saya sudah mendengar ada prakondisi, termasuk kepada komisioner-komisioner. Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Iya, komisioner kayak komisi perempuan ya. Komnas Perempuan. Komnas Perempuan, LPSK ya. Kemudian Komnas HAM ya. Jadi prakondisi itu ada, media juga adanya juga. Bahkan Dewan Pers ini katanya lagi dilaporin nih. Iya. Ya. Jadi memang kerjanya sistematis sebetulnya ya. Kerja sistematis untuk apa sebetulnya? Untuk menghilangkan jejak pada kasus pembunuhan tersebut. Enggak, dalam konteks prakondisi bahwa ini diawali dengan pelecehan seksual atau pemerkosaan atau apapun juga. Iya, untuk menghilangkan jejak itu, Mas. Kan tidak bisa dihindari ada orang mati di rumahnya. Oke, ya mati. Kan? Oleh karena itu, untuk menghilangkan jejak kasus ini, dibuatlah skenario cerita seperti tadi. Disampaikan kepada berbagai pihak. Oke. Itu upaya untuk yang saya sebut prakondisi. Oke. Produk prakondisi. Jadi ketika Komnas HAM dan Komnas Perempuan menyatakan itu ada pelecehan, itu adalah produk prakondisi. Produk prakondisi yang mungkin juga tidak didasarkan pada bukti atau saksi. Hanya kan, nah ini basisnya nih kan undang-undang pemberantasan kekerasan Tindak seksual. pidana kekerasan seksual. Itu keterangan saksi satu saja sudah cukup sebagai satu bentuk diakuinya adanya proses yang akan dilakukan, proses penyelidikan. Cukup. Gitu loh, ya. Jadi Komnas Perempuan juga basis teoritisnya ada, ya. Berdasarkan undang-undang PKS ya. Tapi saya melihat dan saya selalu katakan, apakah dari awal ya, apakah ada hasil yang namanya visum et repertum psikiatrum? Karena kan Ibu PC ini selalu bilang sedang trauma berat. Nah, saya bilang, oke. Apakah ada assessment dari yang berwajib, dalam hal ini polisi, yang menunjuk psikolog forensik atau psikiater forensik yang memeriksa, melakukan assessment kepada Ibu Putri sebab dia traumatik itu sebab apa? Apakah sebab dia karena melihat Yosua ditembak, seseorang yang secara personal dekat dengan dia, atau karena dilecehkan? Menurut saya itu tidak ada, ya. Jadi menurut Anda juga tidak ada pelecehan seksual itu? Tidak ada. Jadi itu yang memang ada diciptakan? Konsensual. Bahwa peristiwanya ada? Ada, tapi konsensual. Iya, kesepakatan. Anda juga meyakini bahwa itu ada? Ada. Dari mana? Tahu bahwa ada kalau konsensual. Tidak ada sama sekali kan Susi tidak nangis, Kuat Ma'ruf tidak, kemudian tidak terjadi insiden di Magelang itu loh. Ini ada perjumpaan itu ya, menurut saya ada perjumpaan
yang saya sebut konsensual itu ada. Entah antara siapa nih, antara J atau antara KM dengan Nyonya PC, gitu. Karena ini gelap di sini. Anda bisa punya keyakinan bahwa ada perjumpaan yang konsensual sifatnya itu based on dari penyelidikan dari IPW sendiri atau masukan dari dalam atau gimana? Pertama informasi ya. Informasi. Saya dapat informasi. Nah inilah IPW selalu dapat informasi tapi tidak disertai dengan faktanya gitu loh ya. Kemudian dengan kita memetakan informasi, kemudian fakta yang diangkat oleh media, ya seperti gini Mas BDM. Kenapa IPW tanggal 11 Juli ketika masih dalam gelap itu kita bisa menyatakan ada minta TGPF dan nonaktif Sambo. Kita dapat informasi sepotong. Informasi dari? Adalah pihak tertentu lah. Dari dalam juga? Iya. Oke. Ya, dari dalam. Yang kami dapat itu adalah setelah kami analisis data ini sebelum ditembak dianiaya, ya. Kalau dianiaya, artinya cerita penembakan itu bahwa tembak menembak bohong. Gini Mas, langsung gitu ya saya bilang. Kalau bohong, maka karena terjadi di tempat rumah pejabat utama, tidak bisa diserahkan kepada satu lembaga reserse saja atau propam saja. Harus ada saling mengawasi, check and balancesnya jalan. Jadi semua kesatuan harus masuk, termasuk eksternal, gitu loh. Ini pola kerjanya. Yang kedua, pola sistem analisis saya ya. Kedua, karena Sambo punya akses kewenangan atas proses penegakan hukum atas matinya si Y, dia harus disingkirkan dengan apa? Dinonaktifkan. Jadi itu teoritis analisis berdasarkan sistem saja, sistem kerja di kepolisian ya. Jadi kami langsung menyatakan itu pada sepotong. Jadi informasi itu sepotong kita analisis. Sama juga dengan soal saya katakan pelecehan itu produk prakondisi. Kemudian pertemuan yang terjadi itu adalah satu konsensus ya, informasi juga sepotong. Jadi saya minta datanya nggak ada. Tetapi kemudian saya memetakan ada peristiwa Kuat Ma'ruf dan si itu ribut dengan J ada. RR kemudian melihat berkomunikasi dengan korban J bahwa itu juga ada. Kalau tidak ada pelecehan, tidak ada konangan, ketahuan sedang ada perjumpaan, misalnya perjumpaan ya nggak ada ribut dong. Gila juga Ibu PC nggak ada cerita, mengarang cerita. Tapi kalau betul ada begitu berarti memang akhirnya Sambo yang mengatakan membela harkat martabat ada kebenarannya juga dong sebenarnya. Bisa ya, ada ya, bisa terjadi ya. Makanya saya juga kok menyayangkan ya seorang jenderal itu, katakanlah ada konsensual itu atau katakanlah ada pelecehan, mengapa harus demikian gitu? Gitu loh. Bahkan sampai ada informasi cek penggunaan obat. Gitu ya. Ya. Oke, tapi sekarang kembali kepada kasusnya sendiri. Ini kan tadi mondar-mandir berkas adalah sesuatu yang kemudian biasa, wajar gitu. Tapi juga ada diskriminasi ketika Ibu PC juga berada terus di luar gitu. Apa yang Anda lihat? Itu bagian daripada dalam yang saya sebut perlawanan dari awal. Perlawanan dari awal? Dari awal ada perlawanan tanggal 20 Agustus 20 Juli ya. 5 Juli. 5 Agustus. 5 Agustus. Sewaktu Sambo selesai diperiksa dari mana? Diperiksa oleh tim sus, kembali ke rumah, itu sudah ada pergerakan perlawanan ya. Ada 20 orang polisi yang di luar kendali tugas ya, berada di rumahnya Sambo. Bahkan itu dari kesatuan elit. Ya, dan juga bagian dari Satgasus ya, gitu loh. Sehingga pemantauan waktu itu Brimob, waktu itu tim sus
waktu itu sudah ada pencabutan keterangan ya, kalau tidak salah, dari si Baradae, mau diambil tuh Sambo, tapi ada di sana, ada mereka. Itu perlawanan satu. Kemudian perlawanan kedua itu ketika ini munculnya skema yang diagram. memunculkan diagram Konsorsium 303. Konsorsium 303-nya versinya Sambo, ada lagi versi Kabar Eskrim, ya. Kemudian berganding di bawah juga terkait, saya dengar termasuk Ibu PC tidak ditahan. Oh. Ini. Jadi itu bagian dari proses negosiasi sebenarnya. Iya, dan saya punya data. Saya sudah sampaikan loh bahwa akan ada serangan terhadap tim sus, khususnya kepada personil tim sus. Serangan itu pendiskreditan. Baru saya ngomong, 3 hari kemudian muncul yang posisinya Pak Andirian. Bukan Handirian, Komjen di skema 303. Ya. Belum lagi yang lain. Saya dapat data, ya. Data sepotong juga. Adanya Sambo itu memegang informasi boroknya polisi jenderal. Ada. Oke. Ya. Oke. Jadi itu artinya kalau dalam konteks itu kan masih proses persidangan ini juga bukan tidak mungkin terjadi perlawanan-perlawanan di panggung peradilan nanti. Sebelum sampai sana, dia akan berusaha melawan dalam proses penyidikan, ya. Jangan sampai tim sus perkaranya lemah. Makanya jaksa mau minta bolak-balik 2 kali, kan yang bertanggung jawab jaksa nih, jaksa di persidangan. penuntut. Mau minta petunjuk-petunjuk itu kan sebetulnya ada dugaan perkara itu, selain memang barang buktinya hilang, ya, ada kecurigaan pelemahan kasus. Pelemahan kasus yang dirancang oleh tim sus gitu maksudnya? Dipengaruhi, tekanan, di bawah ya. tekanan juga? Iya, tekanan. Ya. Untuk menghindarkan dari 340? 340. Ini 340 problematik loh. Problematik khususnya begini ya, setidak-tidaknya Mas BDM. RR, KM itu perannya apa sih? Ya, kalau Sambo kan jelas. Kemudian Nyonya Putri juga perannya apa? Perannya apa? Iya, nggak pernah jelas nih. Oke. Ya, kalau itu ya. Makanya ini akan cukup jadi sesuatu yang problematik di persidangan. Ya, akan menjadi pertanyaan kerja tim sus nanti di persidangan. RR itu perannya apa? Dia tahu nggak niat melakukan persiapan pembunuhan? Menurut saya nggak bisa dibuktikan tuh RR tuh. Ya. Kalau KM mungkin punya motif dari awal di Magelang dia sudah ribut sama Yosua, ya. Tapi nyonyanya apa perannya? Peran fisik di mana? Duren 3. Nah, ini kan sesuatu yang secara teknis hukum aja kita lihat orang luar melihat problematik. Bagaimana kemudian Sambo mau juga yang lain dia selamatkan juga, termasuk istrinya, ya. Nah, di sini belum lagi terhadap Sambo. Rekonstruksi kan terjadi perbedaan, ya. Rekonstruksi. Sambo menyatakan dia tidak menembak dan ngomongnya apa? Cat hajar. Richard bilang tembak. Udah beda nih. Yeah. Kata-katanya cat hajar. Richard bilang tembak. Sambo bilang tidak menembak. Richard bilang dia menembak. Dan dari awal tidak pernah ada public expose dengan menghadirkan para tersangka, kemudian barang bukti. Yang jadi kemudian kayak duit 900 miliar, kemudian senjatanya. Karena problematik pada pembuktiannya ini. Artinya memang 340 pasal pembunuhan berencana menjadi lemah. Saya melihat begitu ya. Lemah atau memang lemah karena barang buktinya memang nggak ada, karena saksinya memang sangat terbatas. Satu, barang bukti, ya, saksinya juga terbatas dan saling berbeda, ya. Kedua, teoritis nih, ya, antara munculnya kehendak melakukan delik tindak pidana membunuh dengan pelaksanaan itu mepet nih. Peristiwa apakah persiapan itu saguling yang cuma 30 menit jedanya sampai matinya Brigadir Y, atau dari Magelang? Mau dikonstruksikan yang mana? Ini yang
dibolak-balik jaksa itu bertanya 3-40-nya di sini nih. Sama peran RR ya. Peran RR ini saya juga membingungkan. Karena kan RR bilang kalau saya tahu si itu mau ditembak, saya akan lepasin dia, turunkan dia di mana? Di rest area. Kan dia berdua nih. Iya. Jadi ini problematik ya. Akan menjadi catatan yang berat buat tim sus pada saat persidangan. Jaksa tidak mau kena getahnya juga menghadirkan itu. Apakah jaksa akan menuntut 340? Belum tahu juga. Belum tahu juga dalam dakwaan nih. Bisa saja dakwaannya adalah kumulatif ya. Dakwaan pertama, dakwaan kedua, gitu ya. Dakwaan pertama, dakwaan kedua. Kalau dakwaan pertama, dakwaan kedua kan harus dibuktikan dua-duanya nih. Atau alternatif. Nah, jadi ini ada problematik. Jadi konstruksi hukumnya memang mengandung kelemahan karena keterbatasan dari barang bukti dan saksi Barang sebenarnya. bukti saksi dan barang bukti, Dan itu serta secara teoritis merangkum peristiwa kehendak munculnya membunuh itu di mana. itu yang kemudian Komnas juga beberapa kali mengatakan agar tim sus mencari saksi dan alat-alat bukti lain sebenarnya. Ya katanya ya disarankan, tapi mau siapa lagi? Mau siapa lagi? Alat bukti ya. Termasuk lie detector kan bukan alat bukti juga. Bukan, lie detector kan cuman untuk menumbuhkan keyakinan. Ya. Ada wilayah keyakinan ya. Jadi ini mendukung alat bukti keterangan saksi kan, mendukung. Dia ini hanya petunjuk lah ya bisa dibilang, mengisi keyakinan. Tapi dia bukan alat bukti, lie detector. Oke, tapi gini, strategi penuntutannya atau strategi pemberkasannya itu nanti akan menjadi beberapa berkas perkara atau 5 berkas atau satu berkas? Akan diseplit, tidak mungkin satu berkas. Tidak mungkin satu berkas. Iya, karena kalau satu berkas ribet soal ini peran masing-masing ya. Kalau satu berkas ya pembuktiannya kan dalam satu proses pembuktian ya. Mereka tidak bisa saling bersaksi kalau satu berkas. Semuanya terdakwa, nggak bisa saling bersaksi kan. Makanya akan diseplit. Sambo sendiri, ya dugaan saya, Barada Richard pasti sendiri, karena dia 338 saja. Kemudian RR dan Kuat Ma'ruf bisa dijadikan satu, bisa juga diseplit. Ya. Dan Ibu itu juga bisa minimum 4 berkas nih. 4 berkas. 4 berkas dugaan saya. Tapi itu nanti bukankah nanti terdakwa akan menjadi saksi untuk perkara terdakwa yang lain dan menjadi saksi mahkota? Bisa, teori itu bisa muncul ya. Penggunaan teori itu kan tergantung kemudian fakta ya. Fakta gitu. Saksi mahkota kan terkait sebetulnya begini loh. Kalau ada kekerasan, pemeriksaannya itu keterangannya tidak sebenarnya ya. Tapi kalau keterangannya faktanya benar, hakim bisa mengambil keterangan itu ya. Kayak Richard nih ya, menjadi saksi benar saya menembak ya. Saya juga melihat Pak Sambo juga menembak ya. Di split karena memang peristiwanya kan benar ada. Kita kan bicara saksi mahkota ketika kasus Marsina ya. Karena dia dilakukan penggunaan kekerasan yang sebetulnya keterangannya tidak benar. Kalau ini kan keterangannya sudah terpetakan, ada orang mati, jelas ditembak, penembaknya ada, dia cuma disuruh. Ini kan fakta nih, nggak bisa dibilang juga sebagai saksi mahkota yang berisikan kebohongan. Ini faktanya ada. Kalau kemudian tiba-tiba di persidangan saksi-saksi itu mencabut semua BAP-nya? Bisa, tapi itu udah penyidik sudah bisa mengantisipasi ya. Pemeriksaannya pakai CCTV. Video ya. Kan saksi mahkota itu mencabut alasannya apabila pemberian keterangan itu karena adanya intimidasi, pengaruh, kekerasan. Saksi mahkota mencabut keterangan ya. Kalau tidak ada unsur itu, pencabutan tersebut tidak beralasan. Oke. Gitu ya. Oke, tapi kembali kalau dalam kasusnya Sambo tadi disebutkan juga IPW mendapatkan informasi bahwa dia memegang kartu truf ya sejumlah
perwira-perwira tinggi di kepolisian. Mungkin nggak kartu truf itu kemudian dijadikan juga bargaining? Bargaining, ya. Salah satunya adalah tidak ditahannya Ibu PC. Oh, itu bargaining. Bargaining, ya. Dia juga ingin melindungi kan istrinya, ya. Ya. Ibu PC saya rasa itu bargaining. Dia Jadi, punya kartu truf. Kartu truf apa sih selain yang Jadi begitu begini kuat ya, Sambo ini adalah polisinya polisi. Ah, Ya, polisi-polisi, dan ya yang polisi jujur itu cuman Hugeng dan polisi tidur katanya, Gus Dur. Gus Dur. Ah, Ya. ah. Kalau dia polisinya polisi, dia tuh informasi pelanggaran itu seabrak-abrak, ya. Dia bisa buka satu-satu. Kalau dia sudah merasa waktunya buka, dia buka. Dan sekarang kan juga menurut saya ada komunikasi juga yang dilakukan oleh dia. Kepada? Ya, kan Pak Kapolri bilang dia mengancam juga. Takut semua kan. Ada kan bahasa Pak Kapolri, penyidik-penyidik itu takut bukan karena takut digebuk. Masa polisi takut digebuk? Takut karena terkait dengan penggunaan kewenangannya dia yang sebelumnya. Disitulah Gitu loh. catatan polisi dia pegang. Ya kan? Dan itu sekarang dijadikan tawar-menawar. Tawar-menawar dong oleh Sambo. Sambo sudah sadar dia tidak bisa lolos dari kasus matinya Brigadir Yosua. Tapi dia tidak ingin dia dihukum mati kan? Iya dong. Karena kalau misalnya kena hukuman pembunuhan, katakanlah 15 tahun, ya katakanlah nih kita ngomong kosong. Nanti kemudian banding kasasi, cut. Tinggal 6 tahun. Jalanin cut. Itu yang dalam benak itu yang ada dalam pikiran mereka. Karena kan saya seorang pembela juga ya. Jadi pembela itu kita jangan kehilangan lebih banyak, menderita dampak kerugian lebih besar. Apa yang bisa kita lakukan? Dan itu semua itu strategi pembelaan untuk menghindarkan ancaman hukuman mati terhadap Sambo. Sebenarnya itu yang sedang dikerjakan sekarang. Meskipun pengadilan jalanan itu opini-opini publik yang lewat berbagai survei dan lain sebagainya menghendaki ancaman terberat adalah hukuman mati. Hampir 60-70% sepakat dengan hukuman mati. Peradilan kita adalah peradilan yang independen, bisa dibilang begitu kan, ya. Kemudian yang diadili bukan seseorang yang kosongan saja. Kosongan itu maksudnya dia punya jaringan yang kuat. Punya jaringan yang jaringan kuat. Dong ya. Satgasus itu jaringannya masih banyak. Meskipun sudah dibubarkan. Oh iya, tapi hubungan personal masih terjaga ya. Dan semuanya masih bekerja. Sampai sekarang? Sampai sekarang, Mas. Bekerja tidak-tidaknya ya wajar ya, dalam hubungan yang erat itu mereka saling dukung. Tidak muncul ke publik, kemudian tidak kelihatan gerusa-gerusu, tapi mereka bekerja. Mungkin termasuk memilih hakim. Saya udah dengar. Memilih hakim? Iya. Dipilih hakim yang? Ya nanti yang bisa meringankan dia. Itu operasi itu dikerjakan juga? Oh iya dong, kan polisi kan biasa ya bekerja ketika menangani kasus atensi ya. Dia itu juga atensi kasus ini harus menang gitu ya, harus gol. Dia juga berkoordinasi dengan jaksa yang mau ya membawa pesan ya, kemudian juga dengan hakim. Gitu loh. Dia juga punya kerja catatan-catatan. Siapa yang bisa diajak kerjasama? Inilah jaringan yang dia miliki ya. Jaringan yang dia miliki yang bisa digunakan. Terusnya nggak kosong aja, punya duit dia. Sopo sing gelem duit, Mas. Ya walaupun ada lah ya. Tapi dia akan bekerja, semua akan dikerjakan. Semua akan dikerjakan. Meskipun Satgasus secara pengumuman sudah dibubarkan, tapi networking dan jaringan ini tetap bekerja ya. Untuk ke sana, termasuk dalam konteks pemilihan. Tanggal 5 Agustus mereka muncul ya di rumah Sambo. Kemudian sekarang masih bekerja. Masih bekerja untuk kepentingan? Untuk membantu Sambo. Untuk membantu Sambo? Iya.
Ya banyak informasi segala macam, kemudian diskusi-diskusi antara mereka saya dengar juga ya. Artinya memang ada networknya Sambo masih sangat-sangat kuat sebetulnya. Ya Pak Kapolri bilang begitu kok, ya kan. Pak Kapolri keperucut apa itu saya nggak tahu ya. Kalau IPW kan dapat informasi, bahkan dijustifikasi sama pernyataan Pak Kapolri. Sambo itu takut para penyidik. Loh, kalau berani karena benar, takut karena salah Mas. Ngono loh Mas. Iya. Itu aja teorinya sederhana. Lu bongkar gua bongkar loh. Kan begitu bisa istilahnya. Tapi dalam konstelasi yang seperti itu, artinya ini perlawanan akan terus dikerjakan sampai persidangan nanti ya. Terus. Untuk tujuannya ya mendapatkan putusan yang teringan. Tapi kalau bebas tidak ya. Tidak. Bebas pengadilan yang akan kena serangan publik ya. Pengadilan akan serangan. Kalau bebas tidak, kan nyata ada yang mati ditembak. Nyata dia ada di sana berdasarkan CCTV ya. Ada saksi yang menembak atas perintahnya. Katakanlah terbukti hanya Baradae yang menembak karena perintahnya. Kan dia tidak bisa bebas. Sama saja. 338 Jungto pasal 56. 56 ya kan, 5556 turut serta atau memerintahkan ya. Oke. Kalau soal konsorsium 303 Kekaisaran Sambo itu sejauh mana sih sebenarnya menurut IPW? Saya ada itu? Ini ya, ada mainan sedikit. Aduh saya lupa sih ya, saya nggak bawa. Jadi nomor-nomor bandar-bandar itu saya cek menggunakan aplikasi Get Contact ya. Jadi ada bandar itu begitu dibuka aplikasi di Get Contact tuh teman Indak, teman Kasat Indak ya. Temannya polisi jenderal ada saya disebut nih ya. Di mananya, di nomor teleponnya? Iya. Kalau Mas Budiman ini kan ada Get Contact, kita masukin nomor itu, nanti akan ada muncul 100 identifikasi. Nomor itu dicatat di orang-orang itu sebagai apa namanya. Gitu loh ya. Itu Get Contact tuh. Teman Bapak. Berarti ini ajudan nih. Dia datang nih, bandar itu datang. Dan ada nama-nama jenderal disebut. Di dalam nomornya si bandar ya. Nomor bandar ini tercatat di nomor telepon orang lain sebagai apa. Gitu ya. Jadi itu nyata sebetulnya. Ada bandar itu, tapi kan tidak ditangkap bandarnya ya. Kan saya menyatakan 2 hari sebelum beredarnya data itu, saya menyatakan bahwa Sambo dengan kewenangannya dalam Satgasus itu melakukan perlindungan terhadap judi online. Saya udah dapat informasi ya. Kemudian informasi itu tiba-tiba muncul di publik. Bung gitu. Terus saya bilang lagi, ini nanti akan ada upaya perlawanan ya oleh Sambo, menyerang, mendiskreditkan tim sus, khususnya personil tim sus. Muncul Bung. 2 hari kemudian selisih sehari yang memunculkan di atas itu Jenderal Kabar Eskrim ya. Jadi memang ini perlawanan terus sebetulnya. Perlawanan terus akan terjadi. Iya, tujuannya supaya hukumannya ringan. Hukumannya ringan. Nah, sekarang PPATK kan sudah menyerahkan laporan itu ya. Ini menurut saya ya, jadi catatannya serius nggak Polri memang mau memberantas ya perlindungan terhadap kejahatan judi ya. Karena kan belum nggak ada yang dilakukan apapun ya. Menangkap bandar judi aja enggak, cuman tempat-tempat aja yang bisa. Kecil-kecil aja. Iya ya, cuman operator, adminnya, bandarnya enggak ya. Serius enggak? Kalau tidak serius kan teorinya begini. Siapa yang mendapat keuntungan dari praktek judi? Dialah yang akan melindungi. Ya. Gitu kan? Nah, dulu kan waktu saya bertemu dengan Kapolri mengatakan bahwa
konsorsium 303 itu akan diselidiki dan menunggu laporan dari PPATK. PPATK kan sudah ya. menyampaikan ada 156 triliun orang di situ. Nah, terus ini data PPATK-nya mau diapain? Harusnya menjadi data awal penyelidikan, ya kan, follow the money aja. Ya kan, namanya orang ini siapa diperiksa. Kalau memang dia bandarnya, tangkap, korek keterangannya. Benar enggak alirannya, ada aliran ke polisi, polisinya siapa. Jadi kalau cerita polisi mendapat aliran dana itu udah apa kemana-mana, Mas. Ingat nggak, Mas, kasus Bribtu Hasbudi yang di Kaltara, yang ditangkap oleh Dirkrimsus Polda Kaltara. Seorang Bribtu mengendalikan pertambangan. Saya dapat informasi bahwa itu buat jenderal polisi. Dia cuma operator. Terusnya nggak serius juga. Saya mendesak Polda Kaltara dalami dong aliran dananya. Ternyata cuma Hasbudi aja yang kena. Saya dapat informasi tidak ada perintah untuk pendalaman. Ngono loh, Mas. Iya, ya. Nah, kalau IPW ini sebenarnya sumber informasinya dari mana sih sebenarnya? Ya masuk aja sendiri gitu loh. Masuk sendiri dari mana? Ya kata nomor telepon, ya kemudian ada yang menginformasikan, minta ketemu, ya ada yang mengirim data, gitu-gitu aja. Kalau saya yang sekarang kalau dulu Bang Neta kan udah hebat ya. Beliau kan jaringannya para jenderal. Kalau saya kan kosongan nih. Kosongan, Mas. Karena saya ini kecelakaan ya ditunjuknya gitu ya. Kecelakaan betul habis musibah Bang Neta. Kemudian saya ditunjuk, tadinya saya tolak, akhirnya saya terima daripada organisasi ini mati gitu ya. Akhirnya saya terima. Jadi saya belajar tahap demi tahap. Yang saya letakkan adalah kepercayaan publik, ya. Supaya publik percaya, ya udah kita kerja dengan selemah-lemahnya iman, kita kerja yang benar, ya. Nah, kepercayaan publik termasuk polisi. Publik ini termasuk polisi nih. Kalau masuk ke data saya, dia nomornya begini, kami masih ada. Nomor beda-beda, tulisannya kami masih ada. Polisi yang beda nih. Artinya mau menunjukkan polisi yang baik itu masih ada. Oke. Gitu ya. Jadi informasi-informasi yang masuk ke IPW juga sebagian besar dari kepolisian juga. Iya, kayak yang flowchart itu kan polisi. Itu kan model polisi yang bikin tuh. Kalau buat gelar perkara ya, paparan. Tapi gimana IPW memverifikasi bahwa informasi-informasi yang diberikan itu informasi yang valid? Nah, itu kemampuan seadanya ya. Jadi belum sebuah organisasi yang sangat sebagai kuat ya. Kita ini organisasi ya yang saya warisi itu sebetulnya cuma nama doang besar ya, tapi sebetulnya secara institusional itu kita kelembagaannya belum kuat. Jadi oleh karena itu di tangan saya kami mau raker ya, kami mau memperkuat kapasitas organisasinya, ya. Mau tidak mau akhirnya harus saya kerjakan ya, karena sudah saya ambil mandat ini, saya harus kerjakan, membentuk tim litbang ya, kemudian tim advokasi karena banyak harus ditindaklanjuti kan ya. Enggak sekuat ICW. ICW kan kuat ya, risetnya segala macam. Kami cuman ababnya yang kuat. Ababnya aja yang kuat. Ya, ababnya kuat. Iya, ngomongnya aja ya. Risetnya kan kami harus dalami, tapi ya bersyukurnya ada data masuk. Kayak hari ini kita rilis ya. Hari ini saya merilis Kepala Biro Wasidik Bintang 1 Brigadir Polisi Ika itu diduga memalsukan hasil gelar perkara. Kan sedih kita. Tapi kan belum betul juga kan itu? Oh, datanya A1, Mas. Udah verifikasi kalau ini. Ini udah verifikasi. Bahkan sudah ada yang ditindak sebetulnya. Tapi dianya yang dilindungi. Makanya dilapor ulang ini. Jadi praktek-praktek lancung ya dari kepolisian itu khususnya di reserse itu gila-gilaan. Gila-gilaan, Mas. Dan uang itu kan didapat juga yang non budgeter itu kan dari praktek reserse. Bahkan saya mendengar ya di satu kesatuan misalnya reserse ya, anak buahnya sudah harus setor
harus setor mas. Anak buahnya harus setor untuk bertahan di tim itu. Maka mereka akan melakukan praktek-praktek yang nggak benar. Jadi budaya setor ke atasan masih ada? Masih, ini saya makin banyak dapat terima informasi. Makanya Pak Kapolri kalau memang mau bersih-bersih, setiap IPW melansir itu tolong didalami. Ya, jangan hanya jadi berita muncul saja. Ya, didalami. Kami tujuannya untuk ya membantu Polri menjadi postur yang bisa dipercaya oleh publik. Gitu loh, ya. Meskipun belum tentu informasi itu betul juga kan? Oh iya, harus tetap didalami dong, ya kan? Kalau misalnya sudah kami rilis, kami sudah verifikasi tuh. Kalau sudah kayak hari ini ya, saya rilis itu kami sudah verifikasi data. Kalau belum kami tidak rilis. Ya, tidak rilis. IPW itu anggotanya berapa sih? Telu. 3 orang. Pendirinya Pak Bang Robin Ong ya, itu fotografer Tempo. Kemudian Nadiar itu juga wartawan. Kemudian Data Wardana dan almarhum Neta Pane ya. Beliau kan Pak Neta udah meninggal ya. Tinggal 3 nih ya. Nah, kalau saya kan bukan siapa-siapa. Saya ini orang cabutan ya. Entah dipercaya kenapa saya nggak ngerti, akhirnya saya jalanilah tugas ini karena ini juga menarik buat Dananya saya. dari mana? Ya kalau bikin rilis kan nggak perlu dana mas. Kayak hari ini saya mengirim kepada, kan di data saya ini ada 400 nomor telepon wartawan, termasuk mungkin wartawan-wartawan Kompas. Saya kirim aja, ya nanti itu paling kan sama wartawan, katakanlah wartawan-wartawan yang ya yang media-media online yang apa gitulah ya, yang bodrek atau apa ya saya kirim aja ya. Butuh dana nggak butuh kan, cuman mengirim. Kadang-kadang nah yang bodrek-bodrek ini ya minta pang pulsa dong. Saya kan punya kantor. Oh, dari kantor advokat. Iya dong, masa kalau cuman Jadi sebulan dana IPW ditopang Iya subsidi silang dari kantor advokat iya juga. dong kalau saya sekarang ya. Belum ada dana funding dari luar. Untuk apa? Karena IPW kan kelembagaannya belum dibangun sebagai kelembagaan yang yang kuat ya. Ada litbang, ada advokasi ya. Kemudian kita membentuk di daerah kan belum ada. Nah ini di tangan saya ini nanti kita akan bentuk tuh, memperkuat kapasitas organisasi ya. Mungkin setelah ini agak reda, kami mau cari waktu nih kalau nggak di September atau Oktober ini, kami mau raker ya, memperkuat kapasitas organisasi. Kita bentuk. Raker berapa orang yang hadir? Ya kalau raker itu sebetulnya kan teman-teman IPW ini anggotanya wartawan-wartawan yang ada di kandang ayam. Jadi ada istilah kandang ayam nih teman-temannya almarhum Bang Neta. Ya kalau dihitung-hitung mungkin ada 20 lah. Kebanyakan wartawan-wartawan. Wartawan, nyaris semuanya wartawan, hanya saya saja dan Bang Johnson sama Johnson Penjahitan. yang non wartawan ya. Nyaris itu kan IPW didirikan oleh wartawan ya. Jadi mereka yang wartawan kriminal yang biasa bertugas di kepolisian tahun 99 bahkan 95 bikin Gamakpol, lembaga pengamat kepolisian. Kemudian Bang Neta di sana, kemudian 99 Bang Neta mendirikan IPW itu. 99. Dan dia tugasnya adalah watchdogging, memantau perilaku kepolisian. Iya, betul. Bersaing dengan Kompolnas. Ya nggak bisa bersaing lah, Kompolnas kan besar ya kalau IPW. Waktu zaman Bang Neta ya kayak saya mendengar Bang Neta berpengaruh ya di kepolisian ya, almarhum ya. Kalau saya kan belum, ya saya baru nih. Saya berharap ya bisa tetap menjalankan tugas, mengontrol kerja kepolisian. Serse loh. Serse ngeri mas. Serse ini mainan kulak-kuliknya ya, karena penyelidikan dan penyidikan itu sifatnya tertutup. Di situ mereka bermainnya. Akses atas informasi, data, fakta, alat bukti mereka yang memainkan. Oke. Gitu. Kalau dalam meskipun masih singkat memimpin IPW, saran perbaikan dari IPW terhadap kepolisian apa? Jadi begini mas. Serse ya di ini ya. Ya manapun lah. Gini, 3 nih mas. Polisi kan membuat perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sendiri, ya. Nah, menurut saya pengawasan ini yang harus kemudian dibagi
Pengawasan. Ya, pengawasannya. Mereka kan pengawasan internal tuh Irwasum. Irwasum, Propam dan Wasidik, ya, untuk apa tuh penyelidikan dan penyidikan Wasidik. Ini mereka nih udah dikenal kalau antara polisi nggak mungkin jeruk makan jeruk. Oleh karena itu, perkuatan Kompolnas penting. Perkuatan Kompolnas. Perkuatan Kompolnas. Kewenangan Kompolnas diberi kewenangan paksa atau penyelidikan, ya. Kan mereka selama ini melekatnya di dalam Irwasum saja. Kemudian kedua, bagaimana publik dibuat bisa masuk di dalam ikut pengawasan internal. Nah, ini regulasinya memang belum ada karena undang-undang sendiri tidak membuka peluang itu, yang ada hanya Kompolnas, ya. Bagaimana ini? Apakah di Komisi Kode Etik, ya, karena beberapa model kode etik profesi itu menyerap publik dan juga ahli, advokat, dokter, bahkan di KPK, ya, kan ada tuh menyerap itu, ya. Jadi ini penting. Kalau enggak akan begini terus. Benar begini terus. Disinyalir juga pendanaan kegiatan kepolisian dari dana APBN kan tidak cukup. Tidak cukup. Sementara mereka nyata butuhnya besar. Akhirnya kan menerima dari pihak ketiga. Ya. Nah, ini kan membuat distorsi dalam penegakan hukum. Siapa yang punya duit? Ya cukong lah. Siapa yang punya duit? Yang paling gampang, ya dari pelaku kejahatan. Jadi kita punya wajah polisi yang akan begini terus. Kalau nggak ada perbaikan mendasar. Iya, gitu. Nggak ada perbaikan mendasar. Strukturalnya sudah beres, kulturalnya nggak akan pernah beres. Harusnya kan diimbangi dengan itu. Kalau instrumental peraturan polisi itu, udah banyak banget, rigid banget. Bahkan implementasi penerapan standar HAM sudah ada, penggunaan kekerasan sudah ada, kode etiknya ketat bener, disiplinnya ketat bener, Mas. Apa sampai baju aja bisa pakai baju bisa dikeker dengan peraturannya sendiri. Pakai baju aja bisa dikeker, tapi kelakuannya tetap aja. Gitu. Ya makanya jangan putus asa. Saya kan orangnya tahan, ya. Tahan stamina saya udah tahu stamina saya panjang. Kalau pernah diancam juga? Kemarin nggak ada ancaman, ya, tapi teman malah ngasih tahu, termasuk Pak Hengki. Hati-hati juga, ada yang begini. Romo Beni juga ngasih tahu. Teman satu juga dari dia Bin juga ngasih tahu. Loh, ada yang sudah melingkari Mas Sugeng. Wah, siapa? Tapi ancaman nggak ada. Justru itu ya saya hati-hati. Hati-hati, ya. Iya. Ngapain hati-hati, dengan cara apa? Ya kan saya biasa nyetir sendiri, sekarang tuh bawa ini. Supir. Tapi ingat nih, ya, bukan sekarang kalau menurut saya. Kalaupun ada bahaya. Iya. Masih akan kemudian. Saya pernah mau dijebak narkoba loh waktu kasus saya bongkar rekayasa cicak buaya yang Ari Muladi bikin rekayasa. Itu kan saya yang bongkar tuh. Saya mau dijebak narkoba, itu saya tahunya setahun kemudian di Maumere lagi. Waktu saya habis ngajar di kasus cicak buaya, Anggodo udah dikena segala macam, ya. Bibit Chandra udah nggak kena kasus, udah selesai nih. Saya ngajar 1 tahun kemudian ngajar di Maumere. Waktu ngajar di Maumere, seorang ketua DPC Peradi namanya Lawrence Megaman narik saya. Mas Sugeng, sampean nggak suka dugemnya? Suka, saya bilang. Itu 2010 tuh. Enggak. Sampean saya dengar enggak. Bukan nggak suka. Saya sudah nggak menikmati. Udah 5 tahun belakangan ini saya nggak menikmati. Itu yang menyelamatkan sampean. Ngomong apa sih? Saya bilang. Dia sebut Mas Sugeng itu waktu nangani kasus Ari Muladi itu diketahui ada di Hotel Menara Peninsula. Ketemu dengan seorang diduga orang Cina. Tidak lebih dari 1 jam kemudian sampean pulang. Kalau sampean turun katanya ke Deluxe. Ya, Deluxe itu di mana Menara Peninsula itu tempat klub malam sama karaoke. Sampean akan dijebak narkoba di sana. Kaget saya, Mas. Ya, yang begitu-begitu kan perjalanan hidup, ya, yang memperkaya pengalaman kita.
Tapi tetap Ausdauer masih cukup panjang ya untuk mengawal tugas kepolisian. Masih. Teman-teman yang lain kan udah pada nyingkir dari jalan ini, Mas. Nyingkir jalan ini. Ya kan saya PBI sama Mas Sendardi. Sampai sekarang masih di PBI juga? Ya anggota doang lah. Anggota doang ya. Tapi artinya kerja advokasi itu memang kayaknya udah bagian passion saya deh. Oh, DNA-nya memang advokasi. Iya, DNA-nya di sana deh. Sehingga suruh ngapa-ngapain ya memang advokasi terus. Iya, advokasi. Sama nyari duit dong. Ya, Kantor advokat ya? Iya, kalau enggak, wah saya bisa nginjak-nginjak orang. Ya, gitu. Oke, Sugeng Teguh Santoso, terima kasih ya telah ngobrol di Back to BDM. Jadi bagi teman-teman yang ingin memberikan komentar atau memberikan pernyataan atau tanggapan, silakan diberikan komen di kolom komentar. Jumpa lagi di Back to BDM dengan tamu-tamu berikutnya.